Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Putra Syahendra dengan NIM B1B1222026. Di video singkat kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal metode penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Gambar AI oleh Komdigi terhadap efektivitas iklan program pemerintah makan bergizi gratis terhadap eksistensi desainer grafis dan ilustrator lokal. Sesuai dengan ketentuan video, saya akan membahas fenomena atau masalah yang diteliti. Baik, jadi fenomena atau masalah yang saya teliti pada judul saya ini yaitu penggunaan teknologi gambar AI oleh Komdigi terhadap efektivitas iklan makan bergizi gratis dan eksistensi desainer grafis dan ilustrator lokal. Jadi sebagaimana yang saya tahu, pembuatan iklan program pemerintah yaitu program MBG itu menggunakan kecerdasan buatan atau teknologi gambar AI yang dimana itu merupakan salah satu inovasi baru dan hal yang baru dalam dunia digital atau pemerintahan saat ini. Dan juga itu tentunya akan memiliki dampak sosial maupun dampak yang lainnya, terutama pada eksistensi ilustrator lokal dan desainer grafis. Jadi sebelumnya Komdigi atau pemerintah itu menggunakan tenaga manusia untuk memproses video atau sebuah iklan pemerintah, dan sekarang berganti menggunakan teknologi kecerdasan buatan yaitu teknologi gambar AI untuk memproses suatu video dan gambar. Jadi di sini saya ingin mengukur efektivitas iklan tersebut yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI serta dampak penggunaan kecerdasan buatan itu terhadap eksistensi desainer grafis dan ilustrator lokal. Lanjut kepada tujuan penelitian yang saya lakukan ini, yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan gambar AI terhadap efektivitas iklan makan bergizi gratis atau iklan pemerintah tersebut, serta mengukur dampak penggunaan kecerdasan buatan atau AI itu kepada eksistensi ilustrator lokal atau desainer grafis. Lanjut kepada poin berikutnya, yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang saya buat pada penelitian ini adalah ada dua, yaitu penggunaan apakah teknologi gambar AI oleh Komdigi ini berpengaruh signifikan terhadap efektivitas iklan MBG, dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh penggunaan AI tersebut terhadap eksistensi desainer grafis dan ilustrator lokal. Lanjut kepada poin apa yang beda pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Jadi yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya itu adalah, jadi sebagian besar studi yang lebih dulu itu menyoroti manfaat dalam penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mempercepat proses desain dan memberikan inspirasi kreatif. Namun belum ada analisis mendalam mengenai bagaimana AI mempengaruhi nilai tambah dan eksistensi para kreator manusia di industri lokal ini, terutama dalam konteks iklan pemerintah yang memiliki dampak sosial yang sangat luas. Jadi sebagian besar penelitian terdahulu itu menyoroti manfaat teknologi dari AI dalam bidang desain seperti efisiensi waktu, biaya produksi, dan kemudahan eksplorasi visual. Namun penelitian-penelitian tersebut jarang menyoroti secara mendalam bagaimana penggunaan kecerdasan buatan, khususnya teknologi gambar AI ini, dapat mempengaruhi nilai ekonomi, sosial, dan profesional dari para pekerja kreatif lokal seperti desainer grafis dan ilustrator lokal yang selama ini bisa dibilang berkontribusi dalam proyek-proyek visual pemerintah, termasuk kampanye sosial pemerintah seperti makan bergizi gratis saat ini. Lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu kecenderungan penelitian terdahulu. Jadi saya mendapatkan ada beberapa poin, setidaknya 4 poin terhadap kecenderungan penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian terdahulu itu belum ada penelitian khusus di konteks iklan pemerintah di Indonesia. Jadi seperti konteks lokal dan kebijakan publik masih kurang diperhatikan dalam studi-studi terdahulu yang sudah saya baca atau saya lihat. Lanjut kepada nomor 2, kecenderungan penelitian terdahulu selanjutnya itu adalah minimnya studi perbandingan kualitas antara karya AI dan karya manusia. Jadi penelitian sebelumnya itu juga belum ada atau belum banyak yang melakukan perbandingan langsung antara karya visual yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau teknologi gambar AI ini dan karya manual yang dikerjakan oleh desainer grafis, ilustrator lokal, atau seniman-seniman lainnya.
khususnya dalam konteks efektivitas komunikasi pesan iklan kepada audiens, yaitu masyarakat. Poin yang ketiga yaitu adalah fokus pada manfaat teknologi AI dalam desain. Jadi mayoritas penelitian sebelumnya itu cenderung menyoroti sisi positif penggunaan teknologi gambar AI itu dalam proses desain grafis, seperti efisiensi waktu, pengurangan biaya produksi, serta kemampuan AI dalam menghasilkan variasi visual yang luas. Lanjut kepada kecenderungan yang keempat, yaitu kurangnya kajian tentang dampak sosial dan profesional terhadap kreator lokal, seperti desainer grafis dan ilustrator lokal. Jadi sebagian besar studi terdahulu itu belum atau tidak ada membahas secara mendalam bagaimana penggunaan AI ini berdampak terhadap eksistensi dan nilai profesional para desainer grafis dan ilustrator manusia, terutama dalam konteks industri kreatif lokal. Lanjut kepada hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian yang saya lakukan ini atau dugaan-dugaan awal penelitian saya ini ada, kalau tidak salah ada 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis satu itu penggunaan gambar AI ini oleh Komdigi berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas iklan program makan bergizi gratis. Yang kedua itu, hipotesis yang kedua adalah penggunaan teknologi gambar AI oleh Komdigi berdampak negatif terhadap eksistensi desainer grafis dan ilustrator lokal. Dan yang terakhir, hipotesis yang ketiga yaitu transformasi digital dalam desain iklan publik mengubah pola pikir kerja kreatif dan menciptakan ketimpangan sosial di kalangan pekerja kreatif lokal. Lanjut ke poin yang terakhir yaitu metode penelitian. Jadi metode penelitian dalam penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang bertujuan untuk mengukur pengaruh penggunaan teknologi gambar AI oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu Komdigi terhadap efektivitas iklan program pemerintah serta dampaknya terhadap eksistensi desainer grafis dan ilustrator lokal. Jadi melalui kuesioner tertutup atau yang berjenis closed statement ini, data dikumpulkan dan disebarkan kepada responden yang terdiri dari audiens iklan makan bergizi gratis, yaitu masyarakat Indonesia. Tapi dalam penelitian saya ini saya hanya menguji coba dan hanya menguji kepada masyarakat Kota Jambi. Selanjutnya, kuesioner ini disebarkan kepada pelaku industri kreatif lokal seperti desainer grafis dan ilustrator lokal. Jadi pengukuran variabel yang saya temukan ini dilakukan dengan menggunakan skala Likert dan data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan aplikasi Smart PLS untuk dilihat atau melihat hubungan antar variabel serta uji validitas dan reliabilitasnya akan digunakan untuk memastikan keandalan instrumen. Sementara uji hipotesis dilakukan berdasarkan nilai p-value dan nilai koefisien pengaruh masing-masing dalam variabel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jordi Ali Sultan telah mengizinkan kami semua untuk menjelaskan proposal yang telah kami buat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.